Pemirsa, selain kasus dugaan pemerasan, Polda Metro Jaya juga menyelidiki dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang dilakukan Ketua KPK nonaktif Firly Bahuri. Subdit Tipikor Ditreskrimsus Polda Metro Jaya masih terus menyelidiki kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Mentan Syahrul Yassin Limpo oleh Firly Bahuri. Selain itu, penyidik juga tengah menyelidiki dugaan TPPU oleh Ketua KPK nonaktif tersebut. Hal ini setelah adanya temuan terkait aset Firly yang tidak tercantum dalam LHKPN, diantaranya tersebar di wilayah Jakarta, Bekasi, Sukabumi, dan Yogyakarta. Salah satu yang nanti akan kita sasar terkait dengan tindak pidana pencucian uang. Ya, nanti kita akan update berikutnya. Ya. Itu aliran dananya kemana, Pak? Nanti kita akan update berikutnya, tapi yang jelas ada, Pak. Terkait dengan tindak pidana pencucian uang akan menjadi salah satu agenda penyidikan dari tim penyidik gabungan. Ya. Polda Metro Jaya pun membeberkan alasan belum ditahannya Firly Bahuri usai ditetapkan sebagai tersangka. Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto menyebut penyidik menemukan dugaan tindak pidana lain yang membutuhkan penanganan khusus. Penyidik terus melakukan pendalaman dan juga pengembangan atas kasus Firly agar segera tuntas. Karena itu kan kita punya taktik dan strategi. Karena ini kelihatannya perkaranya berkembang. Kalau berkembang nanti kami tidak mau dikatakan nyicil perkara. Ya, kalau nyicil perkara itu saya punya terhadap satu tersangka punya 4 tuduhan. Satu saya selesaikan, nanti mau habis saya tambah satu lagi, itu tidak boleh asasnya. Ya. Kita tidak adil terhadap perlakuan kepada tersangka ini. Makanya kita kumpulin dulu, baru nanti kita jadikan satu. Ya. Kita perlu taktik dan strategi yang tepat sehingga nanti kita jangan buang-buang waktu dan jangan sampai kita juga menghukum orang berlebihan. Ditahan, nanti ditahan lagi, nggak cukup carikan perkara lagi, tidak boleh ya. Ya, dan untuk mengetahui perkembangan terkini kasus baru yakni dugaan pencucian uang yang melibatkan Ketua KPK nonaktif Firly Bahuri, ada rekan kami Dilami Aulia di Polda Metro Jaya. Dilami, seperti apa kasus dugaan pencucian uang yang melibatkan Firly ini? Silakan laporannya, Dilami. Ya, selamat siang Yudi dan juga pemirsa. Memang pada pertanggal 28 Desember 2023 atau tepatnya hari kemarin, Presiden Joko Widodo ini telah resmi memberhentikan Firly Bahuri sebagai Ketua KPK pada periode 2019 hingga 2024 melalui keputusan Presiden atau Kepres nomor 129/P tahun 2023. Adapun memang 3 pertimbangan utama dalam Kepres pemberhentian Firly ini. Yang pertama adalah surat pengunduran diri Firly pada tanggal 22 Desember 2023. Kemudian yang kedua adalah keputusan dari Dewas KPK terkait pelanggaran etik Firly yang ditetapkan pada tanggal 27 Desember 2023. Dan yang ketiga adalah pasal 32 Undang-Undang nomor 30 tahun 2002 terkait dengan KPK, di mana pemberhentian pimpinan KPK ini ditetapkan melalui Kepres. Dan sebagai informasi Yudi dan juga pemirsa, bahwasanya memang Firly telah melakukan pengunduran diri atau melayangkan surat pengunduran diri sejak 18 Desember 2023. Namun pada tanggal 22 Desember Kementerian Sekretariat Negara ini tidak bisa memproses surat pengunduran diri Firly karena tak sesuai dengan ketentuan undang-undang. Akhirnya Firly melakukan revisi dan mengirimkan kembali ke Kementerian Sekretariat Negara pada tanggal 22 Desember. Kemudian pada tanggal 27 Desember 2023 Dewas KPK ini mengumumkan bahwa Firly Bahuri telah melakukan pelanggaran etik berat dan diberikan sanksi berupa rekomendasi pengunduran diri. Hal ini dikarenakan memang pada saat itu Firly Bahuri disinyalir melakukan komunikasi dengan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo yang pada saat itu juga pihak KPK sedang menyelidiki kasus korupsi dari Mentan. Dan hal ini tentunya ada komunikasi antara Firly Bahuri dan Mentan ini disinyalir memiliki kebenturan kepentingan dan juga tidak menunjukkan keteladanan, sehingga dari Dewas KPK ini melakukan pelanggaran etik berat kepada Firly Bahuri. Dan diketahui juga bersama bahwa Firly Bahuri juga saat ini merupakan tersangka kasus pemerasan terhadap Mentan Syahrul Yassin Limpo, dan Firly Bahuri juga sudah dilakukan pemeriksaan sebanyak 3 kali oleh penyidik Polda Metro Jaya dan juga
Barreskrim Polri, Yudi dan juga pemirsa, tepatnya pada tanggal 1 Desember, kemudian 6 Desember, dan pemeriksaan ketiga yakni pada tanggal 27 Desember atau hari kemarin, di mana pada hari kemarin ini penyidik memeriksa terkait dengan aset-aset yang dimiliki Firly dan juga keluarga yang tidak masuk ke LHKPN. Dan walaupun telah ditetapkan sebagai tersangka, Firly Bahuri ini belum ditahan. Kalau menuturkan pendapatan dari pihak polisian, memang masih melakukan pendalaman kasus terhadap Firly Bahuri ini. Kembali ke studio, Yudi. Baik, Dilami Aulia melaporkan langsung dari gedung KPK Jakarta. Terima kasih atas laporannya. Selamat bertugas kembali, Dilami.